Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Suatu musibah yang terbesar, suatu musibah nanggenal ya kita lah di dalam umat Islam ini apabila umat Islam ini kada paham dengan ajaran Islam. Bisa lah kayak itu? Bisa. Karena hafal aja. Hafal ini umpamanya kan surah Al-Baqarah hafal sampai terakhir. Tapi kada tahu, kada paham apa maksud Allah menurunkan surah Al-Baqarah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya kada tahu ajaran Kristen, wajar aja, ada apa-apa. Kada tahu ajaran Buddha, ada apa-apa. Kada tahu ajaran Hindu, ada apa-apa. Tetapi suatu musibah yang terbesar yang ada dalam diri kita adalah bahwasanya umat Islam tidak paham dengan ajaran Islam. Nah, jadi pada kesempatan ini ulun berpesan kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di mana saja berada, bahwasanya marilah kita coba memahamkan apa-apa itu ajaran agama kita. Idealnya lagi adalah kita paham, kemudian kita hafal. Jadi lebih utama itu sebetulnya hafal dulu kita. Salah satu contoh lagi saya kasih contoh ya. Misalnya surah Al-Ikhlas. Kita kada hafal, kada berdosa juga bang sebujurnya. Kada hafal surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi kita akan berdosa besar jika kita tidak tahu apa itu makna qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad itu artinya apa? Katakanlah Tuhan itu cuma satu. Nah, sementara kalau kita kan hafal momennya, kita paham maksudnya, artinya Tuhan itu bisa banyak aja berarti. Iya, Tuhan itu banyak berarti kada mesti harus satu. Karena kada paham artinya tadi qul huwallahu ahad apa. Nah, jadi salah satu musibah terbesar kita adalah umat Islam jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai umat Islam tidak paham dengan ajaran Islam. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan umat Islam tidak bisa memahami agamanya. Yang pertama, takdimul aqal 'alan nakal. Nah, betul. Takdimul akal alan nakal, bahasa Arab leh, bahasa Banjarnya itu apa ya? Orang tidak bisa memahami agama itu karena mereka mendahulukan akal daripada dalil. Nah, ketika bertentangan, jadi umpamanya lah bahari kan ada di sini kita namanya kilo 10 itulah yang tempat jinah lokalisasi ya. Padahal Al-Quran kan melarang mendekati jinah saja kita tidak boleh, apalagi sampai ke dalam sana. Umpamanya apa aja orang mau ini jajan lah orang. Nah, tetapi mereka ketika kita sampaikan bahwasanya itu adalah dalam syariat Islam tidak boleh, apa jawab mereka? Kita kan cuma suka sama suka, apa salahnya? Suka sama suka. Kita bayar, ini dapat duit, ini senang, kita senang. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya bagaimana mereka jadi tidak bisa memahami agama Islam. Karena apa? Karena mereka mendahulukan akal daripada dalil. Sementara dalil Al-Quran kan mengatakan bahwasanya wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Yang kedua, bahwasanya yang menyebabkan kita tidak bisa memahami Islam dengan benar adalah bahwasanya ar-ruju' ilal kitabi wal sunnah.
jika terjadi suatu permasalahan, mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya bagaimana? Jadi umpamanya ada perbedaan pemahaman, satu misal. Mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka kembali kepada ujar guruku kayak ini aja. Nah, ujar mazhab kami kayak ini, ujar guru kami nang di situ ada kayak ini aja. Padahal sebetulnya apabila kita mendapatkan satu perbedaan, Al-Quran, Allah sendiri berfirman bahwasanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jadi kata Allah, barang siapa, maka jika terdapat perbedaan di antara kembali kepada kalian, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sebab yang kedua bahwasanya umat Islam tidak bisa memahami Islam dengan benar karena mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, wattabi'unal Qur'an wa sunnah bi ghairi fahmis sahabah. Nah, artinya mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi tadi yang kedua tadi mereka tidak mau kembali. Ini mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi menurut pemahaman masing-masing, menurut pemahaman mazhab mereka, menurut pemahaman guru-guru mereka. Mereka tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, yang di sini bisa disebut dengan ijma para sahabat. Nah, misalnya Rasulullah kan pada waktu zaman Rasulullah hidup, Rasulullah itu sholat tarawih berjamaah enggak? Berjamaah. Cuma Rasulullah tidak melaksanakan setiap malam. Ya kan? 2 malam besok selesai. Tidak lagi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir itu akan dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pada zaman Umar sholat tarawih ini dijadikan berjamaah. Nah, jadi sementara sahabat yang lain tidak ada yang memprotes. Nah, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak. Maka inilah yang disebut dengan ijma. Artinya apa? Umar mengusulkan bahwa sholat tarawih itu kita laksanakan berjamaah saja. Kemudian para sahabat mengikutinya. Nah, ini artinya apa? Mereka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dengan pemahaman para sahabat. Jadi ada 3 hal tadi yang bisa menyebabkan, sebetulnya banyak, cuma kita sebutkan di sini ada 3 hal saja. Jadi marilah kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya, dan kepada kaum muslimin dan muslimah, bahwasanya marilah kita pahamkan agama ini dengan benar. Yang pertama itu adalah mendahulukan dalil daripada akal. Yang kedua adalah mengembalikan permasalahan ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah jika terjadi perbedaan. Yang ketiga adalah menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Demikianlah penyampaian dari saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya, keluarga, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.